Dari yang kemarin-kemarin, dari kalian apakah ada pertanyaan yang tentang perkuliahan kemarin? Sebelum kita mulai di Open System Energy, kemarin nyatet nggak kalian kalau kelas online? Yang tentang kemarin, apakah ada pertanyaan? Yakin ya? Terus kita sekarang di chapter 2, kan kita ini pertemuan keempat kan? Pertemuan keempat, tapi untuk pembahasan yang dari saya ini di chapter kedua. Nah, kita akan membahas apa aja yang ada di dalam sini. Yang pertama yaitu flows in open system, terus kemudian conservation of mass, konservasi massa, kemudian flow work dan transfer energi, terus kemudian kita akan membahas transfer entropi dan open system, sistem terbuka dengan posisi steady state proses kayak gitu. Nah, di sini akan sedikit lebih rumit dari yang kemarin, tapi untuk pada sore hari ini kalian terima saja, maksudnya untuk materi-materinya, terus rumus-rumusnya dari mana itu terima saja. Nah nanti UTS kan tanggal berapa UTS? November tengah. Tanggal berapa itu? Udah ada jadwalnya kan? Apa belum? Nah, coba dicek tanggal berapa Mas Upi. Sekarang kan tanggal 21 Oktober. Nah, tanggal berapa ujiannya? UTS. Energi pertanian. Kalau mulainya itu 1 November udah mulai. Itu tapi jadwalnya belum ada. kalau jadwalnya sama seperti jadwal mata kuliah. Oh, sama. Berarti kita ngambil Senin, Selasa, Rabu ya. Nah, untuk UTS ini yang kalian maunya open book apa close book? Nah, saya kasih tawaran ya. Dengan itu ngajar di Unha dapat maksudnya di prodi pertanian yang lain ada nggak? Agribisnis. Kalau kan dibaratin aja, cuma aja nggak nanggung pak. Yang ini kan tinggal di nanggung. Maksudnya nanggung. Oh, jadi gini, saya kan memang bukan seperti biasanya ini asidental. Maksudnya itu asidental itu terkadang saya masuk offline kayak gitu. Jadi kan saya kemarin bilang 50% kita akan online, 50% akan offline. Nah, untuk offline-nya itu insidental. Nah, saya menyesuaikan dari jadwal yang ada di Unwaha. Nah, untuk agribisnis sebenarnya Senin itu ada, tapi saya ditukar ke Selasa. Nah, Selasa itu ada SIM. Ya kan? Nah, ada SIM. Nah, nanti energi pertaniannya jam berapa? Kalian kan ada kelas yang lain juga kan? Nah, saya menyesuaikan itu, makanya untuk yang saat ini insidental gitu. Enggak selalu kita Senin offline, itu enggak selalu kayak gitu. Nah, pertanyaannya yang ke UTS balik lagi, kalian maunya open book apa close book? Saya kasih tawaran ya. Enggak ada dosen yang ngasih tawaran ke kalian kan? Ya, open source sama closed source. Gak ada kan yang nawarin kayak gini? Tapi soalnya nggak ada di internet jawabannya. Coba
Ya ada, pasti ada. Pasti sesuai yang saya ajarkan, nggak mungkin di luar yang saya ajarkan. Ya itulah. Nama juga perkuliahan kan. Ada dosen yang nawarin kayak gini kan? Nggak ada kan? Ada, cuma langsung saja. Open book. Hmm. Kalau bertawaran kayak gitu. Open book doang, nggak open internet. Ya, Ini saya kasih tawaran buat kalian open source loh, enak loh. Tapi nggak tanya temen. Open source atau close source. Mengerjakannya nanti itu ya. Kalau open source berarti nanti kalian tulis terus difoto gitu aja. Open source. Gitu. gimana? Itu aja, Pak. Gitu aja. Oke. Saya terima ya. Saya terima keputusan kalian yang ada di sini. Apa? Saya soalnya cuma satu kayak kemarin. Oke, kita akan ke yang pertama yaitu flows in open system atau aliran begitu di dalam sistem yang terbuka. Nah, kalian tahu ini gambar apa? Ini adalah gambar piston. Ya. Ini adalah gambar piston. Nah, di sini piston ini ambil berdiri aja. Piston ini kenapa dibilang menjadi sistem yang terbuka? Kalau kemarin kalian kan sudah belajar nih sistem terbuka sama tertutup. Yang namanya sistem kalau yang kemarin yang di motor itu. Nah, yang namanya sistem kalau terbuka ini terbuka atau tertutup? Ini kan ada liquid atau cairan. Terus ini ibaratnya adalah oksigen atau CO2. Nah, terus ini apa? Boundary atau pembatas. Nah, ini ada penutupnya nih. Berarti dia tertutup atau terbuka nih? Tertutup karena tidak ada perubahan massa di dalamnya dan energi juga nggak ada. Nah, sekarang kalau terbuka berarti ini nggak ada tutup, nggak ada masuk. Nah, berarti ada kemungkinan di sini itu terjadi perubahan massa dan juga terjadi perubahan gaya. Baru 5 menit nggak ngantuk. Nah, open system di sini ini kan ada dua flow. Kalau kalian punya motor, itu piston. Ini kalau nggak salah piston mobil kalau nggak salah. Nah, di sini ada gaya di pistonnya dan di sini ada gaya propeller. Propeller itu apa ya? Kayak semacam turbin kipas gitu. Nah, terus di sini ada penghantar panas. Gitu. Salam, Mas Wahyu. Iya, Wahyu. Iya benar kan? Iya. Namanya bukan Mas Wahyu. Firman, Wahyu, Firman Syah. Wow. Firman, ya Mas Firman ya. Oke, Mas Firman. Nah, di sini ketika kita sudah punya dua gaya, maka gaya total ada gaya propeller, gaya ini dijumlahkan dengan gaya yang diberikan kepada piston, kayak gitu. Nah, untuk kalornya atau di sini panasnya ini juga dijumlahkan Q1 dengan Q2. Kenapa seperti ini? Karena kalau di sistem terbuka itu ada ketidakseimbangan dalam sistem karena ada perubahan yaitu massa dan energi. Makanya di sistem terbuka itu biasanya agak sedikit rumit untuk dikerjakan kayak gitu. Tapi apapun kerumitannya itu pasti ada solusinya. Gitu. Dari sini ada pertanyaan, Mas Firman.
Terus kemudian kita akan melaju ke selanjutnya, yaitu mass conservation atau konservasi massa. Di sini kemarin kan kalau hukum termodinamika yang pertama kan ada yang namanya konservasi energi. Nah, kalau ini di sini yaitu adalah konservasi massa. Artinya adalah massa itu tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Artinya dapat berubah bentuk kayak gitu. Contohnya kalau misalkan kita lihat yang ada di papan, ini kalau bisa, kalau kalian ngerokok dibuang ya. Apa ya, dosennya yang ngerokok ya? Nanti aja nanti. Nah, kalau misalkan ada yang namanya laju perubahan dalam sistem. Nah, di sini berarti liquid ini dia bisa mengalami perubahan ketika inputnya dikasih berapa, terus kemudian ketika dia dipanaskan, berarti kan dia mengalami perubahan nih. Dia menjadi apa? Bentuknya masanya berubah jadi apa? Uap. Jadi uap. Berarti otomatis di sini kan berkurang kan? Mungkin akan turun menjadi seperti ini. Nah, itu berarti kenapa ini berkurang tapi dibilang tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan? Karena di sini hanya berubah bentuk. Oke. Tapi kalau masanya tetap, misalkan di sini 1 liter, kalau di total dengan yang menguap di sini itu tetap 1 liter, karena hanya berubah bentuk. Gitu. Makanya dia ada yang namanya laju perubahan massa dalam sistem yang bergantung pada waktu yang dihitung berdasarkan mulainya hingga akhirnya totalnya berapa. Kalau contohnya es batu di dalam es kalian, dia itu mengalami perubahan massa enggak? Iya. Es batu, kalian beli es di sini pakai plastik enggak? Pakai apa? Pakai plastik yang dicenteng gitu. Iya. Atau kapan? Kapan? Gantung. Dengarnya gantung. Kapan ya? Nah, ketika di sini ada es batu. Nah, ketika mencair kira-kira dengan air ini dia akan meluap atau enggak? Kenapa enggak meluap ketika dia mencair? Katanya tadi masanya berubah. Sama enggak sama. Masanya sama, tapi Berubah bentuk saja. berubah bentuk gitu. Itu kasus kalau es batu. Beda sama yang ini. Kalau ini dia menjadi uap, volumenya pasti akan berkurang. Oke? Sampai sini, oke? Terus kemudian kita akan menuju ke laju aliran massa. Laju aliran massa. Nah, di laju aliran massa ini, kalau misalkan kalian melihat gambar yang ada di sini, itu dia ada yang namanya kecepatan fluida ketika terjadi perubahan energi di situ. Nah, kecepatan fluida itu juga berdasarkan dt atau berdasarkan waktu. Jadi maksudnya adalah ketika ada tekanan, itu kan ada yang namanya kecepatan dia misalkan menguap tadi. Nah, kecepatan menguap itu yang namanya adalah laju aliran massa. Gitu, intinya seperti itu. Jadi ds itu sama dengan v dt, di mana v itu adalah kecepatan fluidanya. Sampai sini, oke?
Nah, jika ini kalian terima aja ya rumusnya. Nanti kita kalau nanti waktu soal-soal nanti akan saya lebih detail untuk menjelaskannya kayak gitu. Karena nanti 2 pertemuan sebelum UTS akan saya isi dengan soal-soal saja karena mungkin kalian pusing atau muntah-muntah nanti kalau materi semua. Nah, di sini ada yang namanya jumlah massa yang melewati batas sistem selama interval waktu dt. Jadi jumlah massanya itu di luar batas sistem. Artinya adalah ya mungkin ada yang namanya tekanan. Gitu. Nah, di sini dirumuskan sebagai dm atau perubahan massa itu PV P atau di sini itu adalah massa jenis dikali dengan kecepatan fluida di mana dA itu adalah luas penampangnya. Kalian terima aja ya. Nanti akan saya jelaskan di pertemuan selanjutnya. Jika kita bagi massa yang melewati batas dengan interval waktu dt, kita mendapatkan laju aliran massa per satuan detik adalah, terima kasih Mas Syafi, integral dari luas penampang dikalikan dengan tadi massa jenis dan dikalikan dengan perubahan penampangnya itu. Nah, kalau dengan aplikasi yang teknis, ketika ada percepatan itu sama Hanning et al. Ini dirata-ratakan kayak itu. Kan kalau kita tutupnya itu dikecilkan, berarti kan di sini ada yang namanya tekanan berdasarkan massa jenis kan. Massa jenis misalkan ini air adalah 1. Gitu. Nah, berarti ketika terjadi perubahan suhu atau energi di sini dalam bentuk latihan kalor, maka terjadi yang namanya kecepatan tadi, perubahan kecepatan atau flow velocity, mass flow velocity, gitu ya. Perubahan massa kecepatan, aliran massa kecepatan, kecepatan aliran massa. Nah, dengan untuk sederhananya diturunkanlah menjadi perubahan massa itu adalah rho dikali kecepatan dikali penampang. Jadi ini adalah rumus finalnya. Oke. Yang integral tadi itu perlu diperhatikan. Jadi ketika saya memanaskan air dengan massa jenisnya adalah 1 dan massa jenis 1 berarti artinya 1 liter sama dengan 1 kilo. Nah, sekarang kecepatan penguapan ini contohnya adalah 20 meter per sekon, misalkan kayak gitu ya. Nah, berarti luas penampangnya berapa ini? Coba cari. Coba cari dulu. Ini kalau 20 meter per sekon kayaknya ke kecepatan. Tapi nggak apa-apa. Kita coba ya. Berarti di sini kan sudah ada massanya kan? Ya kan? Di sini sudah ada massanya. Massanya berapa? 1 kilo. Massa jenisnya berapa? 1. V-nya berapa? 1 kilo. V. V itu adalah ini. Mass flow velocity. Kecepatan aliran massa. 20 meter per sekon. 20 meter per sekon. Nah, sekarang dapat penampangnya enggak? Berarti penampangnya adalah per 20 meter. Cepat 20 berarti. Nah, berarti berapa? 20. 1 dibagi 20. 20. 1 bagi 20. Kilo. Berapa? 1 dibagi 20. Oh, 6,2. Ini 19.
1 dibagi 2 juga kalau yang itu kalkulator kalau enggak 0,05. Berarti ini adalah luas penampangnya. Kayak gitu ya. Itu luas penampangnya. Jadi yang tadi yang sebelum-sebelumnya yang integral itu kalian terima aja. Tidak perlu saya turunkan di sini karena nanti waktunya habis. Karena kita menganggap di sini adalah merata-ratakan kecepatan aliran massa di semua sisi. Kayak gitu. Jadi kan kalau kalian masak kopi, kan mungkin hanya sisi sini yang terpanaskan kan? Makanya mungkin energinya adalah seperti ini. Tapi dengan menggunakan asumsi ini, kita rata-ratakan bahwa energinya itu rata di semua sisi. Oke? Fahim tuh? Yakin? Kemudian apa sih hubungannya dengan volume aliran? Nah, volume aliran di situ kan ada titiknya ya. Itu berarti namanya vektor, dia memiliki arah. Ibaratnya kayak gitu. Gampangnya. Nah, di situ berarti untuk laju aliran V itu adalah massa dibagi dengan massa jenis. Gitu. Oke ya, ini diterima aja ini. Terus kita melaju ke bab selanjutnya yaitu workflow and transfer energy. Berarti ada yang namanya laju aliran dan transfer energi. Di sini kerja aliran itu dan transfer energi itu dibagi berdasarkan 3 hal utama ini. Yang pertama adalah pertukaran panas dengan lingkungan, kerja yang dilakukan pada atau oleh sistem, energi konvektif yang dibawa oleh massa yang melewati batas sistem. Kalau pertukaran panas dengan lingkungan, contohnya ketika kalian di dalam ruangan ber-AC yang dinginnya 18 derajat Celcius. Terus kalian keluar, apa yang kalian rasakan? Perubahan suhu. Otomatis apa yang di luar ini kerasa panas karena biasanya kalau suhu itu dia yang panas itu akan menghampiri yang dingin kayak gitu. Itu sistemnya. Berarti di situ terjadi pertukaran panas dengan lingkungan kayak gitu. Terus yang kedua, energi total di dalam sistem itu dapat berubah karena apa? Yang kedua adalah kerja yang dilakukan pada suatu sistem. Misalkan contohnya adalah gas dalam LPG 3 kilo. Gitu. Dia kan dimampatkan, ada tekanan, ada W-nya, ada gayanya. Maka ketika dia dikeluarkan rasanya adalah dingin gitu. Padahal ya itu memang liquid yang dipadatkan dengan sebuah gas supaya dia bisa keluar kayak gitu. Yang ketiga, energi konvektif yang dibawa oleh massa yang melewati batas sistem itu sendiri. Berarti ketika kalian tadi keluar ruangan AC atau kalian habis berendam di air mendidih, nah, ketika keluar ternyata langsung dingin. Berarti kalian itu sebagai massanya yang melewati batas sistem gitu. Habis kalian direndam air panas, terus kalian keluar. Nah, berarti itu kalian membawa energi. Ya, silakan. Oke. Kemudian kita akan melaju ke selanjutnya yaitu energi spesifik dalam aliran konvektif. Di sini energi spesifik itu dilambangkan dengan E. Dengan komponen utama adalah energi internal. Kalau minggu kemarin kalian ikut kelas,
energi internal, terus kemudian ada energi kinetik, kemudian ada energi potensial gravitasi. Ya, yang belum dibahas di sini adalah energi potensial gravitasi, yaitu energi yang terkait dengan posisi ketinggian zat relatif terhadap titik referensi. Kalau misalkan dirumuskan itu menjadi E sama dengan U, ini energi internal, ditambah dengan V kuadrat atau kecepatan ya, kecepatan kuadrat atau energi kinetik, kemudian ditambahkan dengan energi potensial gravitasi. Kemudian transfer dalam aliran. Ini nggak perlu kalian catat ya rumusnya, nggak perlu diingat-ingat juga. Nanti kalau ujian juga saya kasih rumusnya, santai saja. Ketika massa fluida itu kalau close source tapi kalau open source nggak saya kasih rumusnya ya. Ketika massa fluida memasuki atau meninggalkan sistem terbuka, energi spesifik tersebut diangkut bersama massa. Oleh karena itu jumlah energi yang diangkut oleh aliran massa adalah E sama dengan M kali E. Ya. Di sini ketika fluidanya itu masuk atau keluar, berarti kalau misalkan kita melihat yang di dalam tabung reaksi itu atau gelas kimia itu, berarti untuk uap air yang ke atas berarti dia meninggalkan sistem kayak gitu. Atau bisa dikatakan memasuki sistem terbuka karena dia ke lingkungan, ke environment. Dia melewati boundary-nya. Gitu ya. Nah, kerja aliran adalah kerja yang diperlukan untuk mendorong massa fluida melintasi batas sistem. Seperti tadi, aliran kalor yang panas itu berarti itu adalah salah satu dari upaya kerja aliran. Gitu. Nah, kerja aliran itu dikatakan sebagai gaya kali perpindahan, F kali S. Gitu ya. Dan ketika gayanya bergerak, maka F kali S itu menjadi ini. Kan kalau kerja atau usaha itu adalah gaya kali perpindahan. Nah, ketika dia adalah berupa fluida, berupa aliran air seperti ini, berarti dia adalah W aliran atau kerja aliran dikali dengan tekanan, karena di sini dia berupa uap air, berarti dia ada tekanan, dikalikan dengan luas penampangnya, dikali dengan kecepatan aliran fluida. Itu. Nah, untuk tekanan pada batas sistem ini juga bisa dilambangkan menjadi rho. Itu ya. Dikali dengan massa per tekanan. Ini tuh tekanannya. Sebelah kanan itu tekanannya. Oh, ini enggak. Ini densitas fluida, ini perlu kalian perjelas dari sini untuk yang nyatat. Jadi densitasnya itu di sini, tekanannya itu di sini. Berarti penampang dan volume ini menjadi ini, yaitu massa per densitas. Oke. Yang P kecil ini adalah densitas, kalau ini adalah tekanan. Itu yang perlu kalian pastikan ya kalau mencatat. Nah, kemudian kerja aliran itu bersifat positif jika massa itu meninggalkan sistem, maka diberikan dengan tanda minus di situ untuk tekanannya. Ini enggak saya kasih gambar ya. Terus ada yang namanya persamaan untuk sistem terbuka. Nah, di sini energi total dalam sistem terbuka itu berubah karena 3 faktor.
Yang pertama adalah pertukaran panas, yang panas dingin tadi, AC dengan ruangan yang ber-AC dengan suhu luar ruangan yang tidak ber-AC. Kemudian kerja yang dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah transportasi energi. Berarti bisa dikatakan untuk persamaannya adalah akan menjadi seperti ini. Bingung? Coba ini kalian lihat dulu. Kalian lihat dulu. Titik itu menandakan di situ ada arah gitu ya, atau mengandung suatu gaya kayak gitu. Itu ada titiknya itu seperti itu. Nah, ini kalian lihat aja, nggak perlu dihafal ya. Nah, DE atau perubahan energi itu kalau berdasarkan waktu DT ya, itu adalah perpindahan panas dikurangi dengan kerja, Q dikurangi dengan W. Terus untuk yang MHV kuadrat per 2 plus GZ itu adalah yang sebelumnya tadi. Yang sebelumnya tadi apa? Yaitu adalah energi transfer aliran massa. Berarti di sini yang tengah ini adalah transfer aliran massa atau workflow mesh workflow. Nah, kemudian di sini dikurangi dengan kerja, yaitu karena ini ada input, berarti otomatis di sini juga bisa output, atau ini bisa juga sebenarnya output dikurangi dengan input. Nggak perlu kalian hafal, nggak perlu juga kalian catat, kalau mau mencatat juga nggak apa-apa. Kalau yang ini dicatat. Nah, persamaan itu menunjukkan ada apa? Ada perubahan energi dalam sistem yang tadi, yang tiga tadi, yaitu yang pertama ada energi yang masuk atau keluar, terus yang kedua adalah ada transfer panas, yang ketiga adalah kerja yang dilakukan oleh suatu sistem. Contoh aplikasinya pada apa? Pada turbin dan kompresor. Kompresor, kalian tahu kompresor? Apa kompresor? Tabung yang diisi angin. Angin itu termasuk liquid apa gas? Iya, Pak. Agak cair. Angin agak cair itu gimana? Angin agak cair. Udara atau oksigen itu masuknya gas atau liquid? Gas. Ya, gas gitu loh. Yang tegas itu loh, gas gitu loh. Jadi di kompresor itu biasanya sistemnya itu kenapa kompresor itu bisa ngejas gitu, bisa ngejas. Kanannya tinggi. Dikompresi. Berarti kalau gas LPG itu termasuk gas apa liquid? LPG ya. Gas melon. Nah, dia diisi oleh apa dulu? Kalian tahu nggak cara mengisi LPG itu gimana? Gimana? Itu campuran. Campuran apa? Jadi bahan bakar itu campur dengan Gasnya apa? gasnya itu. Liquid apa di sini? Ya liquid itu ya, metan ya, mungkin ya 4 berapa gitu. Terus ini dikasih dengan apa? Dikompresi dengan apa? Gas. Ya sebuah gas.
Nah, berarti di sini kan dimanfaatkan kan gasnya. Oke. Makanya di situ terjadilah yang namanya tadi perubahan laju aliran massa karena di sini ada kompresi itu. Ada yang namanya P. Gitu ya. P itu apa? Pressure atau tekanan. Makanya kalian kalau misalnya ada tertekan, berarti kalian juga mengalami apa? Laju aliran massa. Jadi, berarti kalian perlu terjadi perubahan energi, kalian jadi malas, jadi ngantuk. Nah, itu mungkin itu karena ada P itu. Makanya untuk mengurangi P itu gimana? Ya jangan dikompresi, gitu. Ya. Nah, kalau misalkan dalam sistem terbuka, itu tadi kan tertutup ya. Kalau misalkan ada aliran ini nih. Kalau ini tertutup nih. Ada ininya. Nah, kalau terbuka, berarti tidak ada yang namanya delta itu, sigma delta itu. Berarti langsung ditambahkan dengan sigma M terus laju aliran massa, gitu ya. Kalor dikurangi dengan kerja ditambahkan dengan laju aliran massa yang sigma itu. Oke? Kemudian kita akan melaju pada transfer entropi. Sudah muntah-muntah? Apa belum muntah? Di dalam sistem terbuka, transfer entropi itu terjadi melalui dua mekanisme utama, yaitu aliran massa dan yang kedua adalah transfer panas. Entropi itu apa? Entropi itu kalau gampangnya itu ketidakstabilan. Itu namanya entropi. Kalau di sini diartikan kuantitas yang dapat dibawa oleh massa ketika fluida bergerak masuk atau keluar dari sistem. Selain itu, transfer panas ke atau dari sistem juga mempengaruhi entropi di dalam sistem. Ketidakstabilan berdasarkan aliran massa dan transfer panas itu terjadi yang namanya fenomena entropi. Gitu ya. Nah, transfer entropi melalui massa itu dirumuskan dengan ketika melewati batas sistem seperti pada tabung reaksi di depan. Berarti laju aliran entropi itu apa? Laju aliran massa dikalikan dengan entropi spesifik. Berarti satuannya entropi apa? Kalau lihat dari sini. Itu kan sudah ada. Joule, Kelvin per second ya. Itu adalah satuannya dari entropi. Berarti dia mengalami apa? Perubahan energi, perubahan suhu berdasarkan waktu kayak gitu. Kilogramnya hilang karena di situ adalah kilogram dikali dengan joule per kilogram Kelvin itu ya. Dari mana JKS itu? Kalian bisa kan? Kalau misalkan ya, S atau laju entropi itu adalah M dikali dengan entropi spesifik. Nah, M itu apa? Laju aliran massa itu kilogram per second. Entropi spesifik apa? Joule per kilogram kali Kelvin. Nah, berarti kan ini kan dicoret kayak gitu kan. Berarti jadinya adalah joule per entropi. Joule per K per S. Ya. Asal usulnya dari situ. Berarti entropi yang dibawa oleh massa fluida ke dalam atau keluar dari sistem akan berkontribusi terhadap total entropi dalam sistem. Gunanya apa kalau di pertanian? Coba kalian pikir. Entropi ini apa gunanya di pertanian? Kira-kira. Kira-kira apa gunanya entropi di pertanian?
Ini apa entropi nggak ada gunanya di pertanian? Coba kalian berdiskusi, gunanya entropi di pertanian apa? Tulislah satu-satu supaya kalian nggak mengantuk. Mas Firman, namanya Mas Firman, ada wahyu-wahyunya nggak? Wahyu sendirian. Hah? Wahyu sendirian. Maksudnya gimana wahyu sendiri? Ada yang lain, Pak. Ada yang lain. Oh, kirain. Ayo Mas Firman. Mas A6 atau 6 spoon. Fungsi entropi di pertanian atau fenomena entropi di pertanian, contohnya apa? Biasanya itu Apa? gunakan untuk memilih sampel informatif atau data yang berlebihan. Terus sampel apa itu yang spesifik? Kalau ini kan tadi apel membusuk katanya. Entropinya di mana apel membusuk? Ada itu nggak perubahan massa nggak? Ada perubahan aliran nggak? Ada panasnya nggak? Ada energinya nggak? Gitu. Harus memenuhi ini ya syarat-syarat ini. Berarti harus ada joule energinya, terus juga ada suhunya Kelvin, juga ada waktunya kayak gitu. Harus ada mencakup itu semua. Itu bisa dikatakan sebagai entropi kayak gitu. Ada lagi apa? Mas Firman, nemu nggak? Ya itu nanti kalian itu ya pikir ya sambil ngopi, sambil nongkrong, sambil mandi gitu kan. Nanti kalian pikir fungsi entropi pertanian itu apa ya gitu. Ini minggu depan saya tanyain ya. Kemudian ada yang namanya transfer entropi melalui panas. Berarti di sini suhu di batas sistem itu ketika sistem bertukar panas dengan lingkungannya, entropinya itu juga ditransfer. Nah, jumlah entropi yang ditransfer itu seiring dengan perpindahan panasnya, bergantung pada suhu di mana perpindahan panas terjadi. Maka transfer entropi akibat perpindahan panas itu dinyatakan sebagai Q dibagi dengan T atau suhu. Tuh. Laju perpindahan panas pada batas sistem dibagi dengan suhu di batas sistem. Semakin rendah suhu pada titik perpindahan panas, maka semakin besar entropi yang ditransfer untuk sejumlah panas yang diberikan. Berarti transfer panas ke sistem pada suhu yang rendah akan menghasilkan peningkatan entropi yang besar. Nah, efeknya entropi besar apa? Efeknya itu Apa efeknya? Semakin besar entropi, maka meningkatnya keteraturan molekul atau keteraturan suatu zat. ya, itu kan entropi, berarti semakin tinggi, berarti semakin apa bentuk masanya itu? Semakin sulit untuk diidentifikasi gitu ya. Tapi dia juga mengikuti energi panas yang diberikan kayak gitu. Entropi itu juga ternyata kalau dia panasnya itu berpindah, entropinya juga ikut berpindah
kayak gitu. Itu sifat entropi. Nah, terus kemudian kita ke hukum kedua termodinamika dalam sistem terbuka. Hukum kedua itu berlaku pada sistem terbuka yang menyatakan bahwa entropi total dalam sistem akan berubah berdasarkan aliran massa, perpindahan massa, dan proses irreversible. Irreversible itu nggak bisa balik ya. Maksudnya nggak bisa berputar. Ketika dia molekulnya berubah akibat entropi, dia nggak bisa balik lagi. Contohnya apa? Suatu massa ketika dia diberikan energi terus nggak bisa balik lagi. Contohnya apa? Misalkan masak nasi jadi bubur, bisa balik nasi nggak? Nggak bisa kan? Nah, itu kan berarti di situ ada yang namanya perubahan total entropi, molekulnya berubah gitu. Mungkin yang dari namanya karbohidrat jadi glukosa karena dia sudah di breakdown dengan kalor tadi, Q itu. Gitu. Contohnya simpel-simpel aja gitu ya. Nah, terus kemudian ada yang namanya laju generasi entropi, apalagi ini. Itu kan. Laju generasi entropi itu menunjukkan entropi yang dihasilkan dalam sistem akibat proses irreversibel seperti gesekan, perpindahan panas, dan percampuran tak sempurna dan sebagainya. Ini biasanya kalau gampangnya itu di zat-zat kimia kayak gitu ya. Nah, itu biasanya lebih dari 0 untuk entropi itu. Berarti nggak mungkin 0 dan nggak mungkin minus kayak gitu. Ya, entropi itu selalu positif. Laju generasi entropi atau laju entropi itu selalu positif ya. Nggak mungkin hasilnya minus. Misalkan kalian nanti berapa entropi yang dihasilkan ketika ada pertanyaan kayak gitu. Nah, terus hasilnya minus. Nah, berarti aja salah tuh hitungannya. Kayak gitu. Karena di sini untuk laju generasi itu juga sistemnya itu harus positif. Gitu. Nggak bisa 0 atau negatif. Positif atau 0. 0 itu masih bisa ya. Gitu. Oke? Nah, terakhir kita ke 2.5 yaitu open system in steady state process. Gitu. Ini steady state ini adalah kondisi di mana tidak ada perubahan terhadap waktu pada titik manapun dalam sistem. Dalam konteks ini berarti aliran massa, energi dan entropi itu sistemnya konstan dari waktu ke waktu dan tidak ada akumulasi atau pengurangan massa dan energi dalam sistem. Nah, sistem semacam ini sangat umum dalam peralatan termodinamika seperti turbin, pompa, penukar panas, dan kompresor, ya, karena dikompresi secara kontinu. Maka persamaan massa dalam kondisi steady state berarti aliran massa itu juga sama dengan aliran massa yang masuk sama juga dengan aliran massa yang keluar, gitu. Ketika dia dipanaskan si air ini, ternyata dia dikasih lubang. Gitu ya. Ini kalian ngapain ya? Manasin air terus dikasih lubang, dikasih selang, ini ngapain? Nggak aja kalian gabut gitu ya. Nah, terus di sini ditambah lagi air. Ditambah lagi apa? Warnanya kan terus di sini dikasih pendingin, misalnya kayak gitu ya. Dia dikasih pendingin dengan apa? Krem apa? Maka kalau misalkan dalam kondisi steady state, ini aqueous ya, aqueous itu berarti air murni. Ketika kalian menguapkan air ini sampai ini habis 1 liter, maka di sini berapa? 1 liter sekali. 1 liter, karena dia kita katakan sebagai proses steady state, kayak gitu. Berarti kita menganggap massa yang ada di dalam ini, yang masuk ke dalam selang ini juga sama dengan yang keluar menjadi uap air dan masuk lagi menjadi air lagi. Ya itu kalau kalian gabut bisa dicoba ya. Tiba-tiba di rumah memasak di panci, lubangnya dikasih selang, terus masukin lagi ke botol kayak gitu. Nanti kalian hitung berapa yang keluar, berapa yang masuk. Sesuai nggak sama yang persamaan massa dalam kondisi steady state? Nah, nanti kalau misalkan nggak sesuai, kalian bisa protes di sini. Ya, gitu.
Ada yang mau ngelakuin nggak? Nah terus ini jumlah massa yang masuk melalui berbagai inlet harus sama dengan jumlah massa yang keluar dari berbagai outlet. Misalkan di situ dicabang menjadi 10, dicabang menjadi 5 dan sebagainya, itu harusnya adalah sama. Gitu ya. Untuk konteksnya adalah massa. Nah, terus kemudian tadi kan persamaan massa. Nah, ini persamaan energi. Nah, persamaan energi itu yang input kalau misalkan sama dengan output, kalau kita mencari input itu output ditambah dengan kalor dikurangi dengan laju energi. Kayak gitu. Laju kerja. Di sini ada penambahan kalor dikurangi laju kerja. Laju perpindahan kalor dikurangi dengan laju perpindahan laju kerja. Tapi untuk di sini masih sama. Gitu ya, berarti otomatis untuk mencari input keluarnya ini juga ditambahkan dengan laju kalor dengan laju kerja. Kenapa ditambah seperti ini? Karena ini yang merubah sebuah energi ketika kalian melakukan aktivitas gabut ini. Gitu. Ya. Berarti di sini ada laju perpindahan panasnya, terus juga dikurangi dengan laju kerja. Berarti di sini kalornya berapa, lajunya berapa, nah terus gaya yang dihasilkan ketika proses ini berapa. Nah itu yang akan masukkan ke dalam rumus persamaan energi dalam kondisi steady state khusus untuk energi. Kayak gitu. Kemudian ada yang namanya persamaan entropi. Nah, entropi ini kan tadi kita tahu bahwa massa dikali dengan laju massa dikali dengan entropi spesifik, yaitu S kecil. Nah, ternyata di sini dijumlahkan dengan laju generasi entropi. Generasi entropi, kayak itu ya, yang S tadi loh. Nah, ini nih. Laju generasi entropi. Nah, dijumlahkan juga dengan sigma Q dibagi T. Dan generasi entropi ini adalah proses yang irreversible dalam sebuah sistem. Materinya udah selesai. Sampai sini kalian ada pertanyaan yang mungkin mengganjal dan atau tidak paham sama sekali? Kalau nggak paham bilang nggak paham ya. Jadi pilihannya itu paham nggak paham gitu aja. Kalau nggak paham bilang nggak paham. Nanti saya kasih soal UTS, protes nanti. Titiknya itu arah apa, Pak? Apa? Titik. Titik itu menandakan itu ada yang namanya laju, ada perpindahan. Gitu. Ada perubahan tempat gitu. Bukan kali. Gimana? Bukan kali. Oh, kalau yang ini kali, kalau yang ini kali. Ini kali, tapi kalau ini harusnya di atas M ini. Tuh. Kalau yang titik juga, yang W titik. Ya itu harusnya ini harusnya di atas ini ya. Ya. Ini harusnya di atas ini. Itu menandakan ada yang namanya lajunya. Kayak gitu. Berarti nanti kalau ada hubungan nanti 2 titik juga. Atau gimana? Kalau nanti sesuaikan aja. Kalau misalkan ini kan berarti W kan berarti ketika di jalan ini berarti dikasih titik di atasnya sini. Di row ini kan. Nah, berarti dia adalah V tekanan dikali dengan luasan dikali dengan kecepatan dalam bidang. Ini kan ada titiknya nih. Nah, kalau dia kasih titik seperti ini berarti ini adalah laju aliran massa. Ini berarti ada laju aliran massa. Kalau kalian menulis rumusnya, kalau misalkan nggak ada titiknya saya benerin berarti saya yang salah. Kayak gitu. Nah.
Ini berarti pertemuan keempat, berarti minggu depan kita akan lebih ke latihan soal ya. Latihan soal dan itu kita bahas bersama. Ya, nanti online. Ya. Mau offline apa online? Offline berarti Sabtu ya, minggu depan. Jam malam. Saya akan kasih latihan soal dan nanti kita bahas di situ bersama. Termasuk tugas yang nggak kalian kerjakan itu. Hanya satu soal itu. Paling nanti saya kasih 3 soal ya. Untuk latihan soal kita mengerjakan yang kemarin, terus yang kedua adalah tentang energi-energi, yang ketiga yaitu tentang ini, yaitu tentang open system energi. Hari Sabtu ya. Berarti hari Sabtu kita energi dulu. Nah, kemungkinan karena online biar fokus ke energi doang, biar nggak capek sampai siang. Berarti untuk SIM sama SIG kita online saja ya. Untuk SIM sama SIG. Malam nih, Pak. Malam katanya Mas Safi jam 7 katanya. Bisa. Dari jam berapa? Kerja. Atau sore Nah, iya, Pak. atau pagi. Siap. Atau siang. Kalian kalau masuk kuliah jam berapa? Jam 12 ke atas. Jam 12 ke atas. Mau jam 11 nggak? Biar Atau setengah 11 gitu. Oh, cuman SIM sama SIG aja. Ya kita waktu ini fleksibel aja ya. Kondisional juga bisa, Pak. Ya, Pak. Ya nanti saya konfirmasi lagi hari enggak, maksudnya hari Sabtu depan itu kan nggak ada kelas. Ya kan karena kita udah masuk sini. Ya. Apa kalian mau kelas lagi? Ya kan? Harusnya kan 5 pertemuan kan sebelum UTS. Harusnya 6 pertemuan ya? 6 pertemuan ya? Tapi kan kalian mulainya, ini kan saya kan ngajar sesuai timeline kan? Kalau dihitung-hitung. 14 pertemuan kan sama UTS, sama UAS. 2 kali. Ini kan saya masuk ke 4, berarti minggu depan terakhir dong. Iya kan? Harusnya kan berarti sebelum UTS ini harusnya 6 pertemuan. Ini jadwal UTS-nya kecepatan nih kayaknya. Kecepatan 1 minggu kayaknya. Kalau sebetulnya mulai tanggal 1 sampai 16 atau 18. Ya nanti kita lihat ya kondisional aja. Nanti minggu depan kita ya cuma 3 soal aja. Kita buat latihan soal karena itu kan UTS-nya maunya open source. Nggak open book aja, maunya open source katanya. Jadi nanti saya kasih 3 soal aja. Nah 1 soalnya itu kayak kemarin itu. Gitu ya. Oke. Jadi pada sore hari ini terima kasih buat teman-teman. Oh ya jangan lupa absen. Biasanya ada itu nggak daftar? Yang ambil siapa biasanya? Dosen apa mahasiswa? Biasanya tergantung. Biasanya. Ambil sendiri. Ya udah nanti kalau kalian nggak mau itu isi aja yang online kan sudah saya kasihkan. Yang online yang di Discord. Sekarang kalian selfie, nah masukin ke situ. Ada buktinya kan? Saya ada yang lupa. Yang pertama. Oh pertemuan pertama kan saya udah screenshot. Jadi pertemuan pertama dan kedua kan saya screenshot. Kan itu saya kasih di pertemuan ketiga kan. Jadi untuk yang pertama dan kedua nanti saya yang
PC. Oke. Sampai sini. Oke ya. Terima kasih buat teman-teman. Jangan lupa semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.